bau badannya barangkali atau bau pakaian. Ini perlu kita perhatikan. Ya. Jangan sampai yang dikenang dari kita, kenal nggak si Fulan? Udah 10 tahun. Oh, siapa dia itu? Halah yang badannya bau itu. Ini musibah kita. Ya, makanya dikenal kita dengan hal-hal yang baik. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, ya khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasanmu dalam setiap kali sholat. Maka ketika kita sholat, usahakan kita mengenakan pakaian yang terbaik. Meskipun tidak baru. Ya, berikan pakaian yang khusus. Ini pakaian khusus untuk sholat. Ya, maka insya Allah dia akan baik. Usaha ya setrika. Itu ibadah semua. Sebagian orang mengeluh dia. Kenapa saya sholat nggak merasa khusyuk? Ya? Tapi ketika ditanya, apakah Anda sudah memakai perhiasan ketika ke masjid? Artinya memperhatikan tampilan Anda, ya, memperhatikan pakaian Anda. Ya, maka ini salah satu penyebab bagaimana khusyuk atau tidak khusyuknya sholat. Ya. Termasuk nanti berkaitan dengan imam. Ya, jadi sepantasnya juga imam itu berhias ya, dengan ya sebaik mungkin. Ya, dengan sebaik mungkin. Ya, tentunya selama tidak berlebihan ya. Ya. Atau jangan sampai bertentangan dengan syariat umpamanya seperti itu ya. Dan tentunya juga tidak boleh kalau hanya secara berlebihan, ya, perhiasannya secara berlebihan. Bagaimana bentuknya? Ya, apa namanya? Ada sebagian orang memang perhatiannya sama fisiknya aja. Ya, sikit-sikit sisiran. Ya, ini juga menjadi musibah ya. Tapi juga menjadi masalah kalau nggak pernah sisiran kan begitu. Ya, jadi kita pertengahan. Ada salah seorang sahabat itu yang istrinya ngelapor sama Rasul SAW. Ya, kenapa? Karena istrinya bilang ini suaminya sudah tidak lagi suka dunia. Ya, tidak lagi perhatian sama istrinya. Dia puasa siang, sholat malam, istrinya tinggalin. Nggak perhatian lagi sama fisiknya. Maka diingatkan oleh Rasul SAW. Ya, yang inti perkataan beliau adalah fa inna li jismika 'alaika haq, bahwa tubuhmu itu punya hak yang harus engkau penuhi. Termasuk hak tubuh kita adalah kita perhatikan kebersihan dan kerapiannya. Ya. Dan juga kata orang Arab, ya, libasuka yukrimuka qoblal julus. Tampilan Anda itu akan memberikan akan memuliakan Anda sebelum Anda duduk atau sebelum Anda melakukan aktivitas. Orang akan pertama melihat bagaimana pakaian Anda. Ya, termasuk ketika kita menjadi imam. Ya, maka perhatikan pakaian kita, jangan sembarangan. Ya, tampillah dengan tampilan yang layak sebagai imam. Yang dengan itu Anda dihargai oleh orang. Ya. Dan perhatikan kondisi masyarakat itu ya. Bahwa memperhatikan kondisi masyarakat, ya, mengikuti kebiasaan masyarakat selama itu bukan bertentangan dengan syariat, ya itu cukup baik. Ya, perhatikan. Ada sebagian daerah sangat anti kalau ada imam tidak pakai peci. Nah, itu Anda perlu perhatikan itu. Ya, jangan Anda bilang wah ini masyarakatnya nggak paham. Bukan masyarakat nggak paham, kita yang nggak paham mereka. Gitu. Itu kita jaga. Ya, ada sebagian masyarakat tuh paling anti dia. Berbeda dengan kantoran umpamanya. Kantoran itu tidak masalah, dia pakai peci nggak pakai peci. Meskipun yang tentunya lebih baik adalah kita pakai penutup kepala. Ya, tapi kalau Anda datang di tempat yang Anda lihat atau masyarakat awam yang biasanya atau sebahagian besar itu sangat anti kalau tidak pakai peci imamnya. Karena bagi mereka imam itu adalah pribadi yang perfect, yang sempurna. Ya. Ya, menjadi panutan, maka jaga itu. Atau ada sebahagian daerah umpamanya mereka sangat suka kalau imamnya pakai sarung umpamanya. Usahakan pakai sarung. Ya. Masyarakatnya suka kalau pakai jubah umpamanya. Pakai jubah. Kalau hasil dari pantauan saya ya, mungkin bisa saja salah. Ya. Kalau di misalnya khutbah ya atau imam itu khutbah terutama khutbah Jumat di Banda Aceh ini standarnya itu ya khutbah imam itu pakai jubah atau pakai sarung. Ya. Bahkan masjid-masjid yang kita anggap netral, tapi kalau khotibnya datang pakai celana panjang, pakai baju koko, mereka masih kasih jubah. Ya, jubah tambahan. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya. Jadi perlu kita sesuaikan diri kita ini dengan kondisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Rasulullah ya sangat perhatian dengan hal seperti itu. Ya. Ini bagian dari menjaga kemaslahatan kita sebagai orang-orang yang tampil di masyarakat.
Ya, bukan berarti saya adalah orang yang paling paham, tidak ya. Tapi saya berusaha untuk ya membaca suasana, ya, sehingga kita itu bisa lebih diterima di masyarakat. Selama yang kita lakukan itu bukan bertentangan dengan syariat, ya, termasuk pakai baju, ya. Kalau kita lihat memang masyarakat ini lebih senangnya kita pakai baju batik, kita pakai baju batik, ya, seperti itu. Ya. Atau kalau lebih senangnya mereka seperti tadi, khutbah Jumat itu kalau Masjid Banda Aceh ini rata-rata saya perhatikan kalau kita pakai jubah datang itu udah nggak ngomong lagi tuh pengurus masjid biasanya, ya, wah udah siap ini Ustadz ini katanya, silahkan Ustadz langsung. Tapi kalau kita pakai celana panjang sama pakai ini, saya melihat Ustadz kita pakai jubah ya, artinya itu masih dianggap mereka belum standar, ya. Saya coba beberapa kali seperti itu. Kadang saya pulang ngajar karena memang lupa bawa jubah, saya langsung datang. Cuma saya langsung bilang sama pengurus masjidnya, saya nggak pakai jubah hari ini. Oh ya Ustaz, ada tambahan. Ada juga sebagian tempat nggak masalah itu, ya, nggak masalah bagi mereka. Maka oke kita, ya, seperti misalnya di beberapa daerah itu di Peniti itu di Pomdam itu, pernah juga saya tiba-tiba diminta jadi khutbah. Saya bilang saya nggak pakai jubah hari ini, nggak masalah Ustaz. Saya kebetulan pulang ngajar pakai baju batik, pakai celana panjang, nggak masalah sama kita Ustaz. Oke, ya. Jadi intinya adalah bagaimana memperhatikan pakaian itu. Perhatikan tampilan kita sebagai imam. Ya, sebelum jadi imam perhatikan itu. Ya, termasuk berkaitan dengan apa namanya, apakah pakai sarung tadi ya, pakai peci tadi. Apalagi ketika kita terjun ke masyarakat. Ya. Kalau mungkin Banda Aceh lebih cenderung mungkin bertoleransi ya, tapi ada beberapa daerah yang kadang-kadang memang hal-hal seperti itu sangat sensitif bagi mereka. Maka diperhatikan ya. Ya, termasuk tadi yang disampaikan Ustadz apa namanya Ustadz Abizal ya, misalnya berkaitan dengan khatib tadi kan dipakai tongkat. Jadi pada dasarnya kalau kita baca beberapa hadis Nabi, jadi Nabi itu khutbahnya pakai tongkat dan itu dipraktikkan oleh Abu Bakar, oleh Umar dan beberapa sahabat yang lainnya. Hal seperti ini ya, jadi sebagian ulama kita mengatakan memang pakai tongkat ketika khutbah itu sunnah. Ya. Dan tentunya kita juga ya tidak setuju kalau yang mewajibkan harus pakai tongkat. Kalau nggak pakai tongkat batal juga nggak benar juga, ini kan sunnah. Tapi juga jangan disalahkan orang kalau pakai tongkat. Seperti itu. Kita dulu kan kondisinya. Nah kalau memang di situ biasa pakai tongkat. Apakah bertentangan syariat? Kita katakan tidak, nggak bertentangan dengan syariat. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Ya, nah, gunakan itu. Bahkan kalau kita bilang mana tongkatnya, memang sini pakai tongkat, khutbah pakai tongkat. Ya, jadi hal-hal seperti ini memang perlu kita waspada. Baik, kita kembali tadi ke tampilannya imam. Kata Allah, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu setiap kali kamu sholat. Ya, ini konteksnya ketika kita sholat secara umum. Ya, apalagi kalau konteksnya kita sebagai imam. Ya, maka perhatikan ya tampilan kita. Ya, pakaiannya, ya, kebersihannya, apa juga termasuk wanginya, pakai parfum lah supaya lebih bagus. Ini kan apa namanya majelis ya, majelis sholat. Kalau kita lihat bagaimana Imam Malik rahimahullah itu, ya beliau kalau mau membacakan hadis maka beliau akan mandi dulu, ya tatayyab dia pakai wewangian, ya pakai wewangian. Itu kebiasaan para ulama kita, sangat menghargai majelis. Ya majelis ilmu seperti ini. Apalagi kalau sholat, ya mereka sangat jaga itu. Ya, maka wajar ketika mereka menikmati majelis ilmu itu, menikmati sholat itu. Salah satunya kenapa? Tampilan itu mendukung. Ya, seperti disebutkan tadi, ada sebagian orang ngeluh dia, kenapa sholat saya nggak khusyuk? Bagaimana Anda mau khusyuk? Anda kalau ke undangan pakai jas, Anda mandi dulu, pakai jas, pakai wewangian, baru Anda pergi. Ya kan? Ya khusyuklah Anda undangan. Ya enak sekali makannya. Sementara kalau ke masjid, yang Anda pakai apa? Baygon di belakangnya. Ya kan? Atau apa? Paramek. Itu pun baju yang sudah seminggu dipakainya. Ya. Jangankan dia, orang sampingnya saja merasa kebauan, nggak nyaman orang sampingnya. Orang awalnya mau khusyuk sholat, gara-gara dekat dia jadi nggak khusyuk. Apalagi dia sendiri yang bau seperti itu kan gitu. Ya, ini kadang-kadang sebagian orang seperti itu. Untuk urusan sholat, ya udahlah, pakaian pas-pasan aja. Tapi kalau untuk urusan kondangan, urusan undangan dipaksakan beli jas. Ya,
Ya kita mengatakan tidak masalah, silakan pakai jas Anda, silakan beli pakaian-pakaian yang rapi, yang bersih, yang baru, yang bagus, nggak masalah. Karena berkaitan dengan pakaian itu, ya bukan dianggap kesombongan ya, selama memang tidak berlebihan dan memang tidak apa namanya, tidak niatkan sombong ya. Ketika Rasulullah mengatakan, ya bahwa kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang terdapat dalam hatinya itu apa? Kesombongan meskipun sedikit. Ya, mithqala dzarrah itu ukuran terkecil. Meskipun hanya seukuran biji sawi. Ya, maka para sahabat tanya, takut dia. Ya. Kata salah seorang sahabat, ya, innar rajula ya yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'lahu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apakah ini termasuk kesombongan? Orang yang suka tampilannya rapi. Memang ada sebagian orang suka tampilannya rapi, ini bagus ya. Dia suka pakaiannya rapi, bersih, ya, necis. Ya. Wa na'luhu hasanatan, dan juga dia suka ya sendalnya, sepatunya ya bagus. Tidak masalah ya, selama Anda sesuai kemampuan Anda beli, selama tidak berlebihan. Bahkan itu merupakan bagian dari menjaga ya, tampilan kita. Apalagi kalau khatib sama imam, ya berusahalah ya sesuai dengan kemampuan tentunya. Pakaian kita ya ganti-ganti lah, jangan itu terus gitu kan. Ya, seperti itu. Ada beberapa ustadz dikomentari sama jemaahnya. Ya ustadz ini tampilannya itu saja. Ya memang kalau sudah kita maju ke depan, kita jadi perhatian orang ya, jadi harus dimaklumi memang. Ya, jadi kata Rasulullah enggak, ya. Kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang saya maksud sombong itu, kata Rasulullah, bukan berkaitan dengan pakaian, tidak. Berkaitan pakaian itu tidak masuk sombong, selama memang tidak berlebihan, tidak bertentangan dengan syariat. Ada para ulama kita mengatakan pakaian syuhrah. Ya, pakaian syuhrah itu adalah pakaian yang dipakai untuk menjadi terkenal. Ini kata ulama kita, pakaian syuhrah ini dua syaratnya ya. Kapan dikatakan pakaian syuhrah? Yang pertama adalah ketika pakaian itu bertentangan dengan syariat. Yang kedua, ketika dipakai memang mengundang perhatian orang. Nah, ini masuk pakaian syuhrah. Ya, dia bertentangan dengan syariat. Yang kedua, ketika dipakai mengundang perhatian orang. Ya. Tapi kalau Anda pakai pakaian yang memang sesuai syariat, katakan seorang wanita, dia pakai jilbab besar atau pakai cadar, ya, dengan pakainya cadar mengundang perhatian orang yang melihat, apakah ini masuk pakaian syuhrah? Kata ulama kita enggak, karena ini tidak bertentangan dengan syariat. Ya, yang bertentangan syariat itu kalau yang pertama bertentangan dengan yang pakaian syuhrah itu kalau bertentangan dengan syariat, ya, seperti yang dipakai oleh sebagian anak-anak itu, bolong sana, bolong sini. Ya, apalagi bolongnya di sini nampak aurat, itu kan bertentangan dengan syariat. Yang kedua, sebagian pakai itu tujuannya apa? Mengundang perhatian orang. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ya, pakaian yang wajar-wajar lah. Yang wajar-wajar, yang nampak memang ya Anda layak bertampilan itu. Kan kadang-kadang ada pakaian tuh kita heran juga ini. Di mana sih seninya nggak tahu gitu. Ada kantong ke bawah begini kan. Atau dipakai kadang-kadang waliyadzubillah sampai nampak ya celana dalamnya. Ya. Ada orang bilang narkoba, nampak kolor bangga. Iya. Ada sebagian orang pakai begitu. Di sininya di mana orang Anda yang nampak juga. Kolornya yang nampak. Mohon maaf, CD-nya. Narkoba kata orang. Nampak kolor bangga. Ini kan ya. Ini bisa masuk pakaian syuhrah kalau memang niat dia pertama bertentangan dengan syariat. Yang kedua kadang agar dia nggak macam-macam. Ya. Waliyadzubillah. Ini kalau pakaian syuhrah. Tapi kalau dia memang dia pakaian, ya katakan misalnya walaupun barangkali misalnya suatu tempat bahwa seorang mungkin suatu daerah barangkali belum biasa orang pakai jubah, imam pakai jubah. Nah, ketika imamnya pakai jubah, apakah ini dianggap syuhrah? Kata para ulama kita enggak. Kenapa? Karena memang dia tidak bertentangan dengan syariat kan begitu. Ya. Baik, jadi kata Allah, kita diperintahkan oleh Allah, pakailah pakaian yang ya perhiasan ya, maksudnya pakaian yang baik ya ketika kita mau sholat. Ini secara umum, apalagi ketika kita mau jadi imam.
ya maka perhatikan ya apa namanya tampilan kita, ya pakaian kita, ya semaksimal mungkin kita niatkan yang pertama adalah untuk dalam rangka menghormati majelis sholat itu, menghormati masjid, ya baik. Sudah absen tadi ya. Ini mana nih? Khairul Ansori mana? Tolong tanda tangan nih. Qabil mana? Hah? Tolong dipenuhi nih tanda tangannya. Terus 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 penuhin. Jantung. Dedi gimana Dedi? Kalau belum hadir juga? Baik, kita mulai ya praktek imam. Eh, apa namanya nanti kita minta sebahagian ya 5 atau 6 orang untuk bersedia menjadi makmum. Dia praktekkan sholat 2 rakaat eh, sampai nanti selesai sholat, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan selesai sholat yang apa yang perlu dia lakukan atau perlu adab-adab yang perlu dia perhatikan, ya. Baik, kita mulai dari Doni Franata Stakar mana nih? Ya, silakan. Kita lagi.
Di praktik mana? Lulus saja. Oh, enggak, ini praktik lulus sana kan? Ibu sebenarnya. Ah, ya, bagusnya begini, biar terlihat ya. Hmm? Imamnya depan sana aja. Ah, ya. Pas di sana kan? Iya. Ya, coba, apa lima orang datang kemari. Makmum. Praktek aja di dua rakaat ya, praktek. Dia akan menjaga. Nah, semua harus gimana? Enggak yang tiga tahun jalan. Untuk apa yang dibagi tiga tahun jalan? Oke. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا Baik, sebentar. Ini, khusus semua. Iya, sengaja saya praktek. Iya, baik. Apa namanya? Sudah bagus mulainya. Dia tadi mulai. Memang sengaja saya salah. Ini karena ini bukan memang ini kan baru apa namanya praktek ya, praktek atau apa namanya latihan. Ya, sudah mulai dengan apa namanya merapatkan saf ya, sudah bagus. Sudah mulai dengan apa namanya menjaharkan Bismillah. Ya, baik. Silakan dilanjutkan. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, baik. Terima kasih. Baik, jadi berkaitan syarat dengan imam terpenuhi. Siapa namanya? Siapa namanya tadi? Doni Sitakar ya, Islam ya. Yang kedua berakal. Ini saya baca. Kok malah di... Yang kedua berakal kan? Iya. Yang ketiga sudah balik. Ya. Sudah balik ini kan? Yang keempat laki-laki. Ya. Yang kelima bagus bacaannya. Bacaannya sudah bagus. Yang keenam ada bebas dari hadas kecil dan besar. Ya, tidak dalam kondisi berhadas tentunya ya. Dan yang ketujuh adalah selamat dari aib ya. Ini bagian menyebutkan seperti itu bahwa tidak sebaiknya dia jadi imam kalau dia punya penyakit ya, apa namanya? Sasilul baul apa namanya? Apa bahasa Indonesianya? Beser apa ya? Beser ya. Beser ya, yang mudah keluar, mohon maaf apa namanya? Mudah terkencing. Ya, atau dia mudah keluar angin. Ya, ada sebagian orang yang ya mungkin karena penyakit ya. Maka sebaiknya orang seperti ini jangan. Ya. Dan juga bukan kondisinya makmum ya. Ada yang ini ya, apa istilahnya itu? Ada beberapa kali saya pernah sholat di beberapa masjid, apa namanya? Was-was ya. Was-was itu bimbang ya atau ragu. Jadi memang ada di apa namanya ada salah seorang sahabat melapor sama Rasul SAW. Ya, dia begitu dia sholat maka dia apa namanya seakan-akan hilang ingatannya. Ya, maka dia ngelapor kepada Rasulullah tentang kondisinya seperti itu. Maka kata Rasulullah itu adalah gangguan syaitan. Ya, ada dalam beberapa ayat disebutkan nama syaitan yang suka mengganggu dalam sholat. Namanya ada yang mengatakan khinzib, ada yang mengatakan khinzab. Ya, ada sebagian imam melakukan seperti itu. Dia sudah takbir, Allahu Akbar. Ternyata dia ulang lagi, orang sudah takbir. Ini ada, ya, itu saya pernah dapatin. Ya, ini fatal. Ya, sampai karena beberapa kali si imam ini begitu kelakuannya, akhirnya orang mengatakan apa? Jadi orang begitu dia takbir, nggak mau takbir dulu, ditunggu dulu katanya dulu. Ya, ya itu pernah. Tapi tidak perlu saya sebutkan tempatnya. Ya, jadi ada orang jadi akhirnya apa? Ya ini perlu diperhatikan jadi imam. Jadi imam itu tidak boleh ragu, makanya tadi imam itu perlu belajar. Ya, karena dia jadi contoh. Jadi saya pun termasuk ketika itu yang dia mengulang takbir, dia sudah takbir Allahu Akbar, karena kita sebagai makmum kan dianjurkan ya idza kabbara al-imam fakabbiru, bersegera, nggak boleh terlambat kan gitu. Ya kalau imam sudah, tentunya kalau dia sudah selesai Allahu Akbar, kita langsung, nggak boleh tunggu. Apa yang terjadi? Dia takbir Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Ternyata dia ya, seperti yang terkena was-was Bapak ini. Kenapa? Karena sering, bukan sekali.
Sering dia seperti itu. Jadi dia takbir Allahu Akbar. Jadi orang pada lihat ini tadi takbirnya batal. Ya, ini perlu diperhatikan. Makanya perlunya imam itu orang yang sudah paham. Jadi kacau sholat ketika itu. Ya, jadi kacau sholat seperti itu. Nah, kalau kita ini kan bisa dianggap, bisa sebagian mengatakan bisa batal sholat kita karena kita mendahului imam kan seperti itu. Ya, baik. Prakteknya sudah bagus. Ada ini catatan dari kawan-kawan? Nah, pertanyaan. Iya. 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 Hmm. Makanya enggak. Kata Rasulullah, "Idza kabbara fakabbiru." Ya, yang kita ikuti kalau yang benar tentunya, bukan yang itu kan was-was dia itu tidak benar. Itu kita tidak perlu ikutin itu. Ya, maka sampai dia betul lah takbirnya baru kita ini. Juga enggak bukan tidak benar kalau dia sanksi Allah ulang-ulang, kita ulang-ulang juga enggak. Ya, itu tidak benar. Yang diperintahkan itu kalau yang dilakukan imam itu benar. Ya, atau memang di dalam koridor syariah. Katakan memang ketika seharusnya dia duduk di antara dua sujud, dia bangun. Ya, ini kan salah, tapi memang dalam koridor syariah kan yang dia lakukan. Salahnya itu kita tegur. Tapi kalau yang seperti itu enggak dalam koridor syariah, tentunya kita tidak boleh lakukan itu. Ya, makanya sekali lagi perlunya tadi imam tadi, ya, belajar dan dia tidak boleh ragu. Ya, agama kita ini kan enggak boleh dibangun di atas keraguan. Ya, maka kata para ulama kita, bagaimana mengobati was-was itu? Dilawan. Ya, kalau kita sudah takbir Allahu Akbar, tadi sah nggak takbir saya? Yakinkan, insya Allah sah. Lanjut. Ya, jangan dibatalin, ulang aja. Kecuali memang ada hal yang menguatkan. Ya, seperti kata Rasulullah kan? Atau makna perkataan Rasulullah. Kalau ya kamu merasa sudah buang angin, jangan anggap itu adalah sudah buang angin kecuali apa? Ada tanda penguatnya apa? Dengar suara. Ya, atau berbau, ya itu boleh kita putuskan. Tapi kalau itu namanya was-was, memang itu kerjanya syaitan. Ya, jadi tidak boleh diikutin itu, harus diputuskan. Ya, harus diputuskan. Jadi artinya apa? Kita tolak itu dan kita lanjut. Jangan diikutin. Dan ini yang terjadi ya ketika diikutin ya. Ada orang seperti itu diikutin. Jadi was-was itu penyakitnya makin berat. Ya, ada seorang bapak seperti itu. Awalnya begitu dia, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan pertama, 2 kali, 3 kali baru dia rasa puas. Ya, padahal dalam Islam kan nggak ada kita puas dulu baru yakin itu. Tapi masalahnya dia ikutin terus sampai akhirnya yang terjadi apa? Imam sudah ruku, dia masih takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhirnya dia tidak mau lagi sholat berjamaah. Dia bilang apa? Saya tidak bisa sholat berjamaah. Kenapa? Saya tidak merasa puas ya, sampai diulang. Akhirnya dia nggak mau ke masjid. Nggak begitu bahayanya. Maka was-was ini perlu ditolak. Ya, jangan diikutin. Ya, syaitan kalau kita ikutin apa? Ya, dia memang menginginkan kita yang pertama jangan kita sholat. Ya, kalau kita masih tetap sholat juga minimal pahala kita berkurang. Ya, kalau memang masih juga ya minimal kita sholat tapi tidak dapat pahala. Kalau memang masih sholat juga minimal pahala kita berkurang. Itu kerjanya syaitan. Ya, baik, terima kasih. Siapa tadi namanya? Doni Pranata. Ya, sudah sering jadi imam ya? Sudah sering di Dewan Dakwah. Iya. Ya, nanti kalau pulang kampung ya, apalagi kalau memang di tempat itu tidak ada imam, ya maju jadi imam. Ya, yang penting siapkan diri. Ya, kita tentunya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kita belajar, ya, menghafal semaksimal mungkin yang kita bisa. Ya, kalau memang pada waktunya kita memang harus maju, ya kita maju. Ya, tidak perlu juga harus berkecil diri. Wah, saya cuma hafal 1 juz. Nah, ya, terus perbaikin diri, terus belajar. Ya, kalau memang sudah harus waktunya tampil. Apalagi kalau memang ya seperti di Adi Dewan Dakwah memang disiapkan untuk jadi dai. Ya, maka Anda harus siap.
Ya, ini prinsip dalam berdakwah. Ya, wah kalau saya belum siap jadi dai, itu salah. Ya, insya Allah saya siap. Maka untuk siap itu saya harus belajar. Maka Anda disuruh jadi imam, disuruh jadi khatib, itu biasa. Ya, supaya apa? Latihan. Ya, ada juga yang saya dengar nggak tahu apa di sini apa nggak orangnya. Dia jadi imam tapi goyang-goyang kakinya katanya. Ya bisa saja itu karena apa? Pengaruh belum terbiasa ya. Ya grogi dan segala macam. Ya, dan grogi itu juga gangguan kejiwaan sebenarnya. Ya, salah satu grogi itu apa? Eh, ya, secara umum itu gangguan kejiwaan dan kalau dalam ibadah itu masuk gangguan syaitan ya. Kita hilangkan. Ya bahwa ketika kita jadi imam, ya, ya sadar diri kita. Kalau memang kita sudah punya kemampuan untuk punya hafalan ini, kenapa harus grogi ya? Itu yang saya punya. Ya, yang nggak boleh itu kan apa namanya ya? Maghrur ya. Maghrur itu orang yang tertipu, merasa hebat atau merasa bisa sesuatu padahal dia tidak bisa. Ya, ini juga secara kejiwaan kita perlu kenal diri kita. Ya, karena manusia itu kan dari sejarah mengenal dirinya terbagi beberapa hal. Ada orang yang memang apa? Yadri annahu yadri, dia tahu bahwa dia memang bisa. Ini orang hebat. Ya. Ada yang kedua apa? Yang kedua, yadri annahu la yadri, ini juga bagus, mengakui. Ya, tapi meskipun dengan ini dia harus belajar. Ya, apa kata para ulama kita? Rahimallahu mra'an ahda ilayya apa namanya? Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Ya, kata para ulama kita, semoga Allah merahmati orang yang tahu kualitas dirinya. Nah, ini dia. Ya, kualitas diri. Kualitas saya apa? Saya masih kualitas jadi imam di kecamatan. Saya tidak maksakan diri jadi imam di Masjid Oman, jadi imam di Masjid Banda Aceh, jangan. Jangan paksa. Ya, jangan paksakan diri. Anda memperbaiki diri boleh. Jangan paksakan diri kita. Kalau memang kualitas kita baru di sini ya, di sini. Ya, perbaiki lagi diri kita. Jangan paksakan diri. Ini namanya maghrur, orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan itu tapi dia merasa punya kemampuan. Ada orang apa? La yadri annahu yadri. Ya, tidak paham, tidak tahu kalau dia punya kemampuan. Nah, ini yang menjadikan orang apa tadi? Grogi, yang menjadikan orang apa tadi? Ya, down. Padahal dia bisa. Ini musibah ini orang. Ini faktor kejiwaan juga. Ya. Faktor kejiwaan juga. Dan dai tidak boleh punya penyakit seperti ini. Dai itu apa? Seharusnya yang pertama tadi, yadri annahu yadri. Ya. Ini jadi musibah. Ini kalau ya dai seperti itu semua, ya dia punya kemampuan tapi merasa saya enggak cocok saya kalau kasih apa ceramah. Kalau saya enggak khutbah Jumat, kalau enggak cocok saya jadi khutbah Jumat. Kalau yang di masjid itu adalah ya orang-orang alim mungkin kita katakan iya. Ya, tapi kalau Anda pulang ke kampung, Anda sudah belajar. Anda sudah tahu bisa baca Al-Fatihah, Anda sudah hafal ayat Al-Quran, Anda sudah punya hadis Nabi, punya ayat. Sampaikan itu. Jangan malah nggak maju. Termasuk jadi imam tadi. Ya, baik. Terima kasih Doni ya atas prakteknya juga. Terima kasih ini kawan-kawannya. Ya. Nanti makan malamnya minta sama Doni ya. Baik. Muladi, Bancin. Mana Muladi Bancin? Silakan. Siapa yang mau jadi makmumnya si Muladi? Silakan. Gantian dari sini 4 orang. Ya ini latihan ya, ini latihan. Ya, termasuk kalau dalam sholat itu ya sebagian ulama kita memakruhkan ya melipat baju ya. Melipat baju begini. Baju dilipat bagus memang posisinya apa? Sempurna pakaian kita itu. Ya, jangan dilipat-lipat. Ya, apalagi kalau jadi imam ya. Silakan. Apa yang kamu ucapkan? Iya, boleh. Jadi seperti yang kita sebutkan kemarin, banyak ucapan-ucapan yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah ya, min iqamatis shalah. Ya, sebagian kata ulama kita, boleh juga ucapan-ucapan lain. Ya, ucapan-ucapan yang memang yang mengarahkan kepada mengatur saf, merapikan saf, merapatkan saf,
Dan juga yang lain berkaitan dengan menjaga kenyamanan sholat. Sekarang sering juga ditambahkan apa? Yang punya HP, matikan HP-nya atau silentkan, itu juga boleh ditambahkan. Karena itu untuk apa? Menjaga kenyamanan sholat. Ya, apa namanya? Dan ini hak imam. Ini haknya imam. Mengatur kondisi tadi. Jadi jangan imam itu, seperti kita sebutkan itu ya. Sawu sufufakum. Tidak cukup seperti itu. Lihat. Ya minimal yang di depan Anda itu. Ya, bagaimana kondisinya rapatnya. Dan biasanya kalau kita rapikan yang di depan, ini kurang rapat, yang belakang ikut dia, sadar, diperhatikan. Ya, baik. Silakan. Mula dia. Iya. Iya, sama. Ya, sama. Ya, itu sebagian ulama kita memakruhkan karena kondisinya harusnya memang kondisi yang normal. Ya, baik. Oh, yang ini dilipat ya. Praktek. Udah takbir? Hah? Sudah apa belum? Belum. Ya, ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Right. Kenapa tertawa ya? Eh, Cuma bacaannya tadi ya, abtar ya. Abtar, tak ya, bukan tok. Ya, baik. Sudah dipraktekkan ya adab-adabnya, termasuk juga suara ya. Imam itu suaranya harus jelas, jangan terlalu kecil, juga jangan terlalu
berteriak-teriak juga nggak boleh. Jadi sudah benar suaranya diperhatikan, bacaannya juga berkaitan dengan sutroh ya. Sebagaimana kita menyebutkan, bagaimana perhatikan ada sutroh. Ya. Sutroh itu pembatas, ya, pembatas yang memang sebaiknya kata Rasulullah waliyadanu minha, ya, mendekat kepada sutroh, pembatas. Kalau misalnya ini ada dinding, memang sebaiknya imam itu mendekat ke dinding gini. Jadi supaya tidak ada celah orang untuk lewat di depan dia. Atau kalau memang dindingnya jauh, dia cari sesuatu, diletakkan di depannya. Ya, meskipun ini tentunya kalau kita ke masyarakat, apalagi ke masyarakat awam, perlu penjelasan dulu ya. Jangan sampai ini dianggap, oh ini nyembah kayu, nyembah apa? Ini ada sebagian juga malah salah ini ya, apa namanya? Salah menanggapi. Ya, maka hal-hal seperti ini kalau memang kita lakukan, ya dijelaskan ke masyarakat. Memang sebaiknya ada pembatas di sini ya. Tujuannya apa? Ya, apa fungsinya sutroh itu? Nah, kita sebutkan kemarin ya. Ya, pembatas. Yang pertama membatasin itu akan apa namanya? Menambah khusyuk salat kita ya. Karena dengan adanya sutroh itu maka pandangan kita terbatas. Terfokus. Beda dengan ketika kita salat ini terbuka ke sana. Ini akan mengundang kita untuk melihat ke sana ya, meskipun kan tidak boleh. Maka adanya sutroh itu menjadikan apa? Memfokuskan pandangan kita, menambah kekhusyukan kita. Ya. Yang kedua memang menjalankan sunnahnya Rasul, kata para ulama kita, karena Rasulullah itu membuat sutroh. Ya. Dan yang ketiga, kita mencegah orang-orang agar tidak melakukan dosa. Ya, karena kalau kita buat sutroh di sini, dia lewat di sini, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau kita tidak buat sutroh, dia lewat. Ya, kata Rasulullah dalam beberapa hadisnya lebih baik dia berdiri selama 40, ada yang mengatakan 40 tahun. Ya, artinya dalam waktu yang lama daripada dia lewat di depan orang sholat. Ya, tentunya kan melewati orang sholat itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, kecuali memang sholat berjamaah. Ya, karena sholat berjamaah itu sutrohnya imam. Ya, kalau di depan sini boleh nggak lewat. Ya, pada dasarnya ya tetap tidak boleh menghargai. Tapi dalam kondisi ya memang misalnya ada yang batal, boleh dia lewat di depan ini. Ya, tidak sampai membatalkan. Tapi pada kondisi normal maka hendaknya dia tidak lewat di depan ini, ya. Tapi kalau dia lewat di depan imam ini nggak boleh, ya, tidak boleh di depan imam ini. Maka dia beri di sini sutroh, supaya kalau orang lewat di belakangnya maka sudah tidak ini. Atau minimal dia tidak melewati depan kita sholat, karena lewat di depan orang sholat itu bisa berdosa, ya, karena mengganggu orang yang sedang bermunajat antara dia dengan Allah. Ya, kadang-kadang sebagian masjid kita lihat dengan mudah saja orang lewat di depan orang sholat. Juga makanya ya, sebagian mengatakan, ada yang mengatakan mengambil sutroh itu wajib, ya, ada sebagian mengatakan sunnah. Ya, maka hendaknya kita perhatikan termasuk imam. Ya, berusaha untuk apa namanya? Jangan jadikan jarak antara dia tempat sujudnya ini kosong jauh. Ya. Imam dia mendekat kemari sehingga memang tidak ada celah. Ya, cukup untuk dia sujud saja, atau dia ambil sutroh dia letakkan di sini di batasan. Ya. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Muladi Bancin. Ya, ya. Hmm. 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 Pada dasarnya tidak ada apa namanya aturan khusus harus seperti itu ya, karena satu surat dengan surat yang lain berbeda, ya. Dan yang kedua bahwa urutan itu kan bukan urutan turun, itu urutan dalam Al-Qur'an dia. Itu tidak menjadi masalah, ya, seperti itu. Ya, meskipun kalau kita di tengah masyarakat, ya kalau memang hal seperti itu mereka anggap itu suatu tabu, ya kita berusaha untuk menyesuaikan sambil kita jelaskan sama mereka bahwa itu tidak menjadi masalah. Ada sebagian pendapat yang mengatakan yang makruh itu kalau di ayat misalnya Al-Baqarah, di ayat pertama kita baca ayat yang 10 sampai 15, nanti setelah itu kita baca mundur dari ini. Itu sebagian mengatakan sebaiknya nggak lakukan seperti itu karena dalam satu surat. Ya, jadi kalau di awal rakaat pertama baca ayat 1 sampai 5 atau baca ayat 10 sampai 15 umpamanya, rakaat kedua maju. Sebagian pendapat begitu kalau dalam satu surat. Ya, tapi kalau satu surat dengan surat yang lain,
ya tidak menjadi masalah ya seperti itu. Ya, jadi berkaitan dengan itu tidak menjadi salah. Dan memang sebagian juga pendapat mengatakan dianjurkan rakaat kedua itu lebih ringan daripada rakaat pertama. Ya. Jadi rakaat pertama misalnya baca 1 halaman, rakaat kedua lebih pendek sedikit. Ya, dia dianjurkan seperti itu. Baik, tadi juga sudah diperhatikan ya bacaannya juga tidak terlalu cepat. Ya juga jarak sujud dengan ada tumak ninah ya. Ada sebagian imam kadang-kadang juga ngebut ya. Sebagaimana yang sholat tarawih itu. Yang pernah viral ya. Ya kita katakan ya kita ini kan mau ibadah ya, sama Allah. Kalau kita ketemu bupati aja berani nggak kayak gitu? Tiba-tiba bupati, oh ya saya lagi sibuk pergi. Ya, mungkin dibilangnya ada pergilah kamu, nggak usah datang lagi. Ya, ini sama Allah. Ya, mana adab kita sama Allah kan begitu. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan tumak nina. Ya, maka imam juga perlu seperti itu. Dan juga jangan terlalu lama kan begitu. Jangan terlalu lama. Artinya jangan sampai sujud sakit kepala orang baru mesti ini juga jangan. Ya sama kayak bacaan. Ya tapi sedang lah. Ya sedang bacaan tersebut jangan terlalu cepat. Ya jangan sampai orang merasa tidak khusyuk. Ya sholat sama kita. Kenapa? Karena terburu-buru. Ya perlu diperhatikan. Ya baik. Terima kasih. Siapa namanya? Muladi sudah praktek imam, tapi belum jadi imam ya. Imam rumah tangga. Iya. Hah? Semester 5. Ini semester berapa sekarang? Semester 1. Kenapa sudah ada rencana? Sudah ada calon ya? Masya Allah. Nggak apa-apa. Ya. Menikah muda itu bukan aib. Ya. Pak. Iya. Yang aib itu pacaran. Menikah muda itu nggak aib. Yang aib itu apa? Pacaran. Ya. Dan yang aib itu adalah ketika menikah tapi belum belajar, itu menjadi musibah. Ya. Jadi yang masalah itu bukan menikah mudanya tapi menikah yang tidak punya persiapan, tidak punya ilmu. Ya. Meskipun menikahnya usia 40 tahun tapi tidak punya ilmu ya sama saja gitu. Kenapa menikah usia 20, usia 25? Ya, apalagi dengan kondisi sekarang. Kalau memang ya kebutuhannya sudah mendesak, kemampuan juga sudah ada, tidak masalah. Ya menikah. Ya setelah itu mau kuliah lagi, kuliah tidak masalah. Ya, yang menjadi masalah itu kalau pacaran, apalagi sampai pacaran jatuh ke zina itu jadi musibah. Ya tidak masalah. Ya kita doakan supaya Muladi dan kawan-kawannya cepat jadi imam. Baik, terima kasih Muladi. Siap. Dedi mana Dedi? Dedi Ismawardi Bancin. Hah? Perjalanan. Tadi khutbah ada nggak dia maju? Hah? Ini Dedi ini khutbah dan imam nanti dia ini. Baik, Wawan Faldi, mana Wawan Faldi? Ya, silahkan. Ya, termasuk pakai peci ya, diperhatikan, pakai peci, dijaga. Ya, berapa orang? Yang temannya sebaris itu di mana tadi? Dia jadi imam. Jadi makmum. Hah? Ya nggak apa-apa, sebentar. Imam boleh menegur ya, misalnya dia lihat sesuatu dari jemaahnya yang belum pas, katakan rapat safnya atau dari segi pakaiannya, boleh, itu hak imam. Ya. Dan memang fungsi imam itu kan salah satunya adalah muwajjih ya, mengarahkan. Misalnya ini dia lihat pakaian Anda sebaiknya diinikan bajunya, boleh. Nah, itu saya membaca juga seperti itu. Ya, jadi hak imam itu. Ya, imam itu jadi ya meskipun tentunya bukan berarti kita merasa jadi sok berkuasa, tidak ya. Tapi itulah fungsi imam tadi.
ya, menyiapkan pasukannya. Ini kan seperti mau berperang lah intinya. Dia siapkan pasukannya dulu, ya. Dan seperti kita sebutkan tadi bahwa imam tadi memang harus punya ilmu supaya dia paham bagaimana nanti sholat itu supaya apa? Lebih khusyuk, lebih nyaman. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Anda boleh tegur misalnya ini tadi. Ya, mohon ini diapakan? Ya, celana yang digulung di ini kan boleh. Ya, pecinya, kondisinya, ya. Ah, kecuali memang Anda baru ditunjuk jadi ini ya, tidak, jangan terlalu banyak inilah. Tapi kalau Anda misalnya di asrama, ya apalagi Anda seorang pembimbing, seorang guru, ya itu tegur. Itulah salah satu fungsinya sholat berjamaah itu. Ya, jadi Rasulullah itu kalau kita lihat bagaimana keterbentukan jiwa sahabat itu salah satunya di dalam sholat berjamaah. Jadi Rasulullah nggak akan biarkan sahabat itu ada kesalahan, ditegur. Habis sholat ditanya, mana si fulan, kenapa dia? Itu Masya Allah. Ya, bayangin 1 hari 5 kali dinasihatin sama Rasulullah. Bagaimana tidak terbentuk jiwanya itu. Tapi kalau imamnya sawu sufufakum, nggak peduli dia. Aduh, ada yang sakit, yang apa, udahlah. Yang penting saya selesai takbir. Ya, habis sholat pun dia duduk ke depan sana, udah balik. Nggak pun kenal dia siapa ini jemaahnya. Ya, baik, silakan lanjutkan. Ya, hmm. Ya, jadi bagaimana merapatkan saf itu adalah dengan ya mendekatkan ini tadi ya, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Ya, tapi kata Rasulullah kan walinu bi aidi ashabikum atau kama qala satu salam, tapi berlemah lembutlah, jangan sampai seperti ini. Ditekan sebentar, mundur. Misalnya ditekan begini sampai tekan begini atau sampai tidak. Berusahalah untuk mendekat ini. Ya, berusaha untuk mendekat ini, tapi jangan sampai terlalu ditekan ya, atau sampai di ada sebagian kadang-kadang saya melihat mungkin ya ini yang dia pahami ya. Jadi kaki kita sakit begitu kan ditekan begini sampai kuat. Dia pahamnya memang harus seperti ini, ketat sekali enggak. Jadi kata Rasulullah linu. Ya, jadi berusaha untuk rapat tapi jangan sampai menyakiti kan begitu. Jadi memang ya diusahakan ini saf ini rapat. Apa kaki itu dirapatkan lagi tuh, dekatkan. Ah. Ya, dan ini bukan ininya yang kita besarin ya. Ya, jadi rapat, bukan ini yang dibesarin, enggak. Ya, jadi memang ini sebenarnya sedang saja, ini tidak terlalu besar seperti ini, ya sedang. Jadi berusaha untuk ini yang ini juga ini antara kaki dengan ini, ya kaki yang didekatkan ini juga. Jadi bukan kakinya yang diginikan, ya. Jadi antara kaki dengan dengan bahu ini, yaitu yang kita berusaha untuk ya mendekatkannya tanpa sampai menyakiti kan seperti itu, ya tanpa harus sampai menyakiti. Ya baik. Jadi tentunya kita katakan begini, ini kan standarnya tadi. Ya. Kalau memang dia belum paham dan bisa menimbulkan keributan, ya itu ya kita tadi ya jalbul darul mafasid muqaddam al jalbil masalih. Ya, bahwa dia sholat berjamaah itu maslahat yang maslahat. Tapi kalau gara-gara dia ribut jamaah jadi tidak nyaman, maka ya kalau kita melihat ini orang mungkin belum paham ya jangan kita paksa. Ya seperti saya sebutkan tadi, ada sebagian orang kita memang kita termasuk ya kewajiban kita merapatkan saf. Tapi begitu kita lihat dia lari, oh ini kayaknya orang jangan dipaksakan. Akhirnya seperti tadi, saya kejadian seperti itu sendiri kan. Ya gini kan kita. Ya akhirnya ini sholat apa main-main kan begitu. Jadi ini standar memang dirapatkan. Ya tapi ketika Anda lihat ada orang yang memang dia belum paham seperti itu, ya jangan. Ya, tidak, karena ini tidak masuk sampai dalam hal membatalkan sholat. Ya, kecuali hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Umpamanya apa, seharusnya dia ruku, dia nggak ruku. Ya kita tegur, ini Anda harus ruku, kan seperti itu. Ya baik, silakan lanjutkan. Ya, yang dia memang dia menghadap kiblat ya, kayak bukan begini ya. Dia menghadap ke kiblat. Dan ini juga tidak terlalu membesar ya, bukan seperti ini. Ya, ini yang nanti membuat saf jarang. Ya, apalagi kadang-kadang sebagian orang bawa sajadah ya. Jadi ukuran dia itu ya sajadah dia. Begitu kita dekat sholat ditengok-tengoknya kita. Ya. Nah, kalau seperti ini orang, kalau memang ini bisa menimbulkan keributan, udah kita diam. Ya. Tapi berusahalah kita memahamkannya. Ya, namanya posisi masyarakat beda-beda. Ya, juga kita perlu kecerdasan dalam menyikapi mereka. Ya, baik. Silakan. Ada yang lain ditanya? Ada, silakan.
Kenapa tertawa? Oke. Nah, lafil khus atau lafil khus? Ayo, tanpa alif lam. Ya. Anda baca tadi lafil khus. Ya, ini kewajiban imam, makmum ya. Kalau ada yang salah, apalagi salahnya fatal. Ya, lafil khus jadi, itu kewajiban. Ya, bisa ditegur di apa namanya? Diingatkan lafil khus. Ya, lafil khus ya, bukan pakai nggak pakai alif lam. Ya, baik. Lanjut. Iya, ini pertanyaan. Silakan, nggak apa-apa. Ini kita praktek ya. Ya, kalau yang berkaitan dengan ucapan takbir itu, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, maka diriwayatkan beberapa cara ya. Ya, jadi bisa Allahu Akbar untuk ya ini, atau Sami Allah man hamid itu juga boleh. Ya. Yang jadi masalah adalah kalau imam makmum yang enggak yang apa namanya harus selesai imam dulu ya. Ini kita tadi apa namanya itu. Selesai imam dulu baru dia. Karena kata Rasulullah fa idza kabbara fakabbiru. Jadi jangan imam Allah kita Allahu Akbar. Tunggu Allahu Akbar selesai Allahu Akbar langsung. Ya, jadi jangan berkaitan antara makmum dengan imam ini ada beberapa kondisi. Yang pertama musabaqah, mendahului tidak boleh. Bahkan bisa membatalkan sholat, apalagi kalau takbiratul ihram. Ya seperti saya katakan tadi, dia udah Allahu Akbar, kita takbir. Nanti dia ulang lagi Allahu Akbar. Kita teruskan kan bisa batal sholat kita. Kenapa? Dia sudah membatalkan tadi. Kita mendahului imam itu kan? Ya, jadi kalau dia musabaqah itu bisa bahkan ya apalagi kalau berkaitan dengan takbiratul ihram dapat membatalkan sholat. Jangan. Ya, imam takbir dulu, Allahu Akbar, selesai baru kita takbir. Ya, atau musawah juga tidak dianjurkan, tidak boleh menyamai. Ya, jadi ada mendahului, ya, atau menyamai juga nggak boleh. Ya, atau yang ketiga terlambat. Ya, terlambat. Ini nggak boleh. Ada sebagian ya. Ada sebagian orang seperti itu. Ya, jadi dia menganggap bahwa saya selesai bacaan saya dulu baru saya. Tidak boleh. Kata Rasulullah, "Inna maju'ilal imamu liyutamma bih." Kata Rasulullah, imam itu apa namanya? Imam itu diangkat untuk diikuti. Ya, untuk diikutin. Ya. Bagaimana kalau ternyata saya belum selesai doa, Anda ikut imam saja. Ya, kecuali memang kondisinya sangat cepat-cepat sekali. Nah, di situ boleh mufarakah. Tapi kalau dalam kondisi yang ya bacaan normalnya cukup Al-Fatihah, bacaan normal cukup. Tapi karena mungkin bacaan saya lebih agak mau lebih panjang. Saya belum selesai, Anda ikut. Ya, jangan paksakan imam sesuai dengan Anda. Anda ikutin imam. Jadi yang pertama tadi musabaqah ini tidak boleh melombai atau musawah juga jangan dilakukan. Atau terakhir terlambat. Ya, bahkan terlambatnya bahkan sebagian pendapat mengatakan kalau sudah berselang satu rukun itu bisa sebagian pendapat mengatakan bisa membatalkan. Bagaimana contohnya? Imam sudah apa namanya ruku, ya dia imam begini karena dia ingin bacaannya panjang. Imam sudah ruku, dia masih ini. Imam sudah tidak, ini kan sudah rukun yang lain. Ya, dia masih juga berdiri. Imam sudah dia baru ruku. Ada itu sebagian kan? Sebagian ada seperti itu. Dan kondisi-kondisi ini akan kita dapat di tengah masyarakat. Maka ini kewajiban kita untuk ya bagaimana memberikan pemahaman dengan cara yang baik. Yang diminta itu adalah apa?
mubadarah, segera setelah selesai. Ya, jadi yang terbaik kalau sebagaimana kata para sahabat itu, ya, yang kami lakukan adalah kapan kami sujud setelah kami lihat Rasulullah menempelkan dahinya di lantai. Ya, Rasulullah lantai apa? Surat takbir dari tidal kepada ruku sujud, setelah ditempelkan itu baru kami pun sujud. Ya, itu mubadarah namanya, menyegerakan. Jadi begitu imam selesai, langsung. Ya, jangan didahului, jangan disamai, atau jangan terlambat. Ya, tiga-tiganya tidak boleh. Yang diperintahkan itu adalah kita apa? Mubadarah, segera. Setelah ya imam melakukan gerakan atau menjalankan rukunnya. Ya, adapun tadi boleh ya. Biasa imam misalnya dia Allahu Akbar atau Allahu Akbar, boleh. Ya. Apa yang mau ditanya? Nah, nanti kalau soal ingat ya. Nah, iya. Mm-mm. Iya. Ya kalau memang kita ya apa namanya merasa memperkirakan suara kita bisa didengar, tapi kalau Anda misalnya besar sekali, ya Anda di luar, ya Anda. Tapi kalau memang satu sab begini di luar boleh, tidak apa-apa, boleh, boleh diingatkan, ya diingatkan bacaannya. Apalagi kalau memang bacaannya fatal ya, salah bacanya, ya boleh diingatkan. Tapi kalau sudah kita ingatkan ternyata imam juga tidak ini ya tinggalkan, jangan dipaksa. Ya, ada sebahagian kebiasaan di masyarakat kita. Saya pikir keputusan tepat begitu dia salah baca, dia nggak hafal diganti ayat yang lain. Ya, itu lebih baik daripada dia paksakan baca berulang-ulang salah-salah terus gitu kan. Begitu. Ya, maka berusahalah ketika kita jadi imam membaca surat-surat yang memang betul-betul kita hafal. Ya, jangan paksakan ayat yang baru. Ya, jangan jadikan sholat itu sebagai tempat kita ya apa namanya mencoba-coba hafalan kita, jangan. Ya, usahakan hafal betul. Ya, tapi kalau setelah kita hafal betul ternyata juga salah, ya itu lain. Tapi jangan ini kayaknya saya hafal lah, saya coba aja sholat, jangan. Ya, biar sholat ayat yang pendek tapi betul-betul hafal. Kalau Anda memang suka surat itu, karena ada sebagian imam kan suka surat-surat tertentu ya. Mungkin karena memang dia hafal, dia paham lebih maknanya. Kita katakan tidak masalah. Tapi ya usahakan memang betul-betul Anda hafal itu. Ya, ya baik, lanjut lanjut. Nah, ya. Juga ketika imam bertakbir kan Kebelin itu boleh kalau memang kondisinya membutuhkan, dibutuhkan. Itu yang dilakukan Rasulullah, dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, maksudnya apa? Kita menguatkan suara. Ya boleh. Di masjid mana itu? Kalau saya pernah di Masjid Oman atau di masjid mana saya sholat itu sholat tarawih itu tiba mati mik. Kan besar masjidnya. Ya, di belakang nggak. Ini boleh salah seorang jemaah bilang menyampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar untuk menyampaikan suara imam ke yang lain. Tetapi kalau sudah dengar nggak perlu. Ya, itu kan bisa mengganggu konsentrasi orang jadinya. Ya, sebenarnya jangan dia lakukan karena yang dipraktekkan para sahabat itu ketika ya sholatnya memang tidak terdengar suaranya. Ya, suara imam itu nggak dengar ke belakang. Itu dibolehkan. Tapi kalau sudah ada ya cukup imam. Ini kan satu orang saja. Justru nanti akan menjadi ini. Apalagi nanti berebut-berebut pula ya satu sama yang lain jadi mengganggu. Ya, tapi kalau memang dalam kondisi memang seperti tadi tiba-tiba mati masjid besar ya dan ini kan akan menimbulkan kekacauan apalagi misalnya memang di belakang sana atau di tempat perempuan nggak jelas kelihatan keluar ya itu dibatukan maka boleh dilakukan itu ya sebagaimana Abu Bakar pernah melakukan itu ya ketika sholat bersama Rasulullah tapi kondisinya adalah ketika memang dibutuhkan bantuan suara tersebut iya itu tadi yang mau ditanyakan ya baik lanjut ini sudah selesai. Hah? Lupa tadi ya lanjut mana.
Iya. Silakan. Ya nggak apa-apa. Iya, memang sebaiknya memang kondisi kaki kita itu merapat ya ketika apa namanya sholat. Ketika sujud ya, ketika sujud ya. Ya, kita merapatkan kaki kita. Memang sebenarnya perlu perlu ada lagi praktek praktek sholat sebenarnya. Cuman waktu kita juga terbatas. Maka berusaha untuk merapatkan kaki ya ketika kita sujud. Ya ketika kita sujud ya. Baik. Baik. Ya. Ini hal yang termasuk terjadi perbedaan pendapat para ulama kita. Ya. Jadi sebahagian ulama kita memahami bahwa Rasulullah itu ketika berdiri dalam kondisi berdiri, maka beliau apa? Bersedekap, ya. Bersedekap, ya. Dan ketika i'tidal itu dianggap sama posisi berdiri. Ya, maka dia apa namanya? Sebagian mengatakan itu adalah bersedekap. Ya, tapi sebagian lain mengatakan ketika yang diriwayatkan itu beliau bersedekap itu ketika berdiri biasa, tapi ketika tidak diriwayatkan. Maka sebagian mengatakan ya kita ya tidak bersedekap. Ya, Allah Taala ini hal-hal yang terjadi perbedaan pendapat para ulama kita yang ya satu sama lain perlu menghargai saja, tidak perlu saling menyalahkan. Yang mau sedekap ya silahkan. Ya, yang mau tidak bersedekap ya juga tidak menjadi masalah. Ya, Allah Taala alam. Ya, silahkan lanjut. Iya, silakan. Mau ruku kan? Iya. Sama setelah bagi dari ruku itu, apakah harus takbir angkat tangan atau gimana? Gimana gimana? Setelah mau ruku sama setelah bagi dari ruku itu, apakah memang harus atau enggak? Setelah kita ruku. Iya, apa namanya? Yang pertama itu namanya takbir intikal. Itu kan intikal ya, takbir intikal ya. Maka sebagian menyebutkan bahwa memang ketika takbir intikal kita mengangkat tangan. Intikal maksudnya berpindah, berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya. Intikal, intaqala yantaqilu, intikalan, intikalun. Intikal artinya berpindah. Maksudnya berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya, maka ya, kata para ulama kita kalau memang kita disebutkan diriwayatkan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya pada ketika itu kita angkat tangan. Ya, jadi termasuk ketika intikal dari ruku ke apa i'tidal, itu kalau kita melihat di hadisnya memang Rasulullah mengangkat tangannya. Ya, maka kita angkat tangan. Ya. Kecuali memang ketika berpindah dari sujud ke dua antara sujud. Ya, maka itu kan intikal juga takbir tapi tidak diriwayatkan mengangkat tangan, maka kita katakan tidak mengangkat tangan. Maka seperti ketika kita apa namanya? Apa tadi? Antara setelah dari ruku ke i'tidal, ya maka hendaknya kita angkat tangan. Ya, karena itu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau mengangkat tangannya ketika takbir intikal dari ruku ke i'tidal. Ya, ya baik. Putus, silakan.
Ya, sebentar. Ya. Jadi setelah dia imam salam, ya, mengucapkan apa? Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, ya. Selanjutnya dia disunahkan untuk apa? Berbalik ke jemaah. Ya, boleh berhadapan langsung. Dan berperiwayat juga sebutkan Rasulullah menghadap ke kanan, ya, atau menghadap ke kiri, boleh. Ya, jadi yang disunahkan adalah tidak tetap ke depan, ya. Kenapa? Karena kata para ulama kita, yang disunahkan, yang diperintahkan imam itu menghadap ke depan adalah ketika sholat, ya. Itu hak imam untuk memang ke sana, memang harus ke sana, nggak boleh di sholat begini kan, ya. Tapi setelah sholat maka habis hak dia untuk ke depan sana, ya, maka dia berbalik, ya, dalam rangka membangun apa, kedekatan dengan, ya, komunikasi dengan jamaah, komunikasi dengan, ya, atau ke kanan atau ke kiri, ya. Ya, apa tadi Muji? Silakan pertanyaan. Hmm? Duduk tawarruk. Hmm. Iya, iya. Hmm. Iya. Menggerak-gerakkan, ya. Iya. Baik. Masya Allah. Iya. Ini memang lebih kepada fikih sholatnya nanti sebenarnya gitu ya. Banyak hal yang ditanyakan berkaitan dengan ini. Ini nanti secara lebih detail lagi bisa dibaca langsung buku-buku fikih sholat, ya. Tapi nanti secara kita jawab ya juga pertanyaan tidak tidak masalah karena memang dalam sholat ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ya. Apalagi kalau sudah dipraktekkan, ya. Dan makanya saya tulis di situ praktek dan diskusi karena biasanya memang ketika menyampaikan materi, ya kadang-kadang nggak fokus, ya. Apalagi misalnya materinya ada gambar-gambar, kadang-kadang fokusnya ke gambar aja gitu kan, nggak teringat yang lain. Tapi begitu dipraktekkan kelihatan ini gitu, ya. Nggak masalah. Ini juga menunjukkan bahwa memang apa namanya ya mungkin seperti si Muji, ya banyak hal yang dia lihat dan segala macamnya. Jadi berkaitan dengan apakah yang pertama mengenai salam, apakah dianjurkan membuka? Kita katakan kita tidak mendapatkan riwayat, ya, bahwa harus bahwa ketika salam itu buka ke kanan, ya. Ada yang mengatakan bahwa tafaulan bahwa masuk surga, ya. Kalau ke kiri nggak dibuka, kenapa? Supaya pintu surga, pintu nerakanya tertutup. Ya, kita katakan ini kan masuk bagian dari sholat. Ya, Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya. Apalagi dalam masalah ibadah mahdhah ini, ibadah yang khusus. Ya, maka hendaknya kita, ya, memperhatikan bagaimana prakteknya Rasul, ya, SAW. Rasulullah itu pernah sholat di atas tempat yang tinggi. Ya, kata Rasulullah, "Inna ma fa'altu hada." Ya, kenapa aku sholat di tempat yang ini? Supaya kalian melihat bagaimana cara sholatku. Ya, itu kata Rasulullah. Maka berusaha kita. Karena semakin dekat sholat kita dengan Rasulullah, ya, yang pertama kita akan semakin besar pahala kita. Ya, Rasulullah mengatakan setiap kita sholat, tapi nanti setelah sholat ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga, bahkan ada yang dapat sepersepuluh, ada yang nggak dapat apa-apa. Kenapa? Salah satunya tadi kesesuaian dia dengan sholat Rasul SAW. Ya, ngapain Rasulullah capek-capek sholat di tempat yang tinggi? Supaya dilihat bagaimana sholatnya. Juga kata Rasulullah, jadi ini hadisnya ada hadis fi'li, dipraktekkan Rasulullah SAW langsung, ada hadis kauli. Kata Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, itu para ulama kita menulis, ya, hadis-hadis, menyusun buku-buku hadis-hadis bab berkaitan dengan sifat sholatnya Rasul SAW. Ya, maka sekali lagi bukan berarti kita mengatakan saya paling paham dengan tata cara sholat Rasulullah SAW, dan saya yakin masih banyak hal-hal yang kurang dari saya, ya, dari kita. Tapi ya begitulah agama kita itu mengajarkan agar kita mengikut Rasul SAW. Apalagi memang hadis-hadis berkaitan dengan perbuatan tersebut sangat jelas. Ya, sangat jelas. Ya, maka mari kita, ya, belajar lagi, kita baca lagi, ya. Dan insya Allah, ya, semakin baik, semakin dekat sholat kita sama Rasulullah seperti disebutkan tadi. Yang pertama, kita akan semakin besar pahala kita dan akan semakin khusyuk, ya. Anda akan rasakan, ya, ketika Anda belajar sifat sholat Rasulullah itu, maka akan rasakan bagaimana semakin khusyuk sholat itu. Ya, karena bisa saja salah satu penyebab kenapa sholat kita tidak khusyuk karena sholat kita masih jauh dari sholatnya Rasul, termasuk dalam perkara gerakan-gerakannya itu. Ya, jadi seperti tadi, ya, kita berusaha terus untuk belajar, ya, secara umum, terus secara mendetail sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Ya, apalagi sekarang ini banyak, ya, buku ada,
Bahkan di YouTube juga ada apa namanya praktek-praktek sholat itu, ada buku-buku sholat yang ditulis oleh para ulama kita, masya Allah. Ya, bagaimana kita berusaha membacanya. Apalagi kita ini dai, kita ini khatib, kita ini imam, ya berusahalah kita untuk ya belajar ya semaksimal mungkin. Ya, bahkan ada beberapa saya pernah dengar dari salah seorang dokter spesialis di Zainal Abidin ini, dia mengatakan, saya lupa, dia mengutip jurnal kalau saya tidak salah, bahwa ketika seorang muslim itu mempraktekkan sholat 5 waktu secara benar, dia nggak perlu olahraga lagi katanya. Kenapa? Itu olahraga terbaik sholat itu. Ya, cuma kadang-kadang kita cari olahraga yang lain, sholatnya nggak pas, itu misalnya. Ya, untuk gym sediakan waktu, masuk member, ya boleh-boleh saja. Tapi sebagaimana kita perhatian dengan gym, dengan member anggota kapal olahraga itu, perhatikan juga dong sholat kita. Ya, insya Allah kalau sholat kita beres, ya bahkan sekarang itu ada beberapa metode pengobatan, ya dengan memperbaiki gerakan sholat. Ternyata gerakan sholat kita itu berpengaruh termasuk kepada kesehatan fisik kita. Ada beberapa penyakit disebabkan kenapa? Gerakan sholat kita nggak pas. Ketika gerakan sholat kita pas, ternyata itu memberikan efek ya kesehatan bagi tubuh kita, termasuk berkaitan dengan ruku. Ya. Itu ada beberapa penelitian menyebutkan seperti itu. Maka kata dokter ini tadi, ya beberapa jurnal di luar negeri itu menyebutkan seorang muslim itu kalau dia praktek sholat dengan benar, sebenarnya cukup itu olahraga dia itu. Ya, cukup dia exercise apa namanya, practice itu udah cukup. Olahraga paling hebat itu yang dibuat orang Islam itu. Ya, jadi olahraga fisik dan juga olahraga jiwa. Ya bayangin kita pagi udah bangun, ya udah olahraga seperti itu, masya Allah. Duduknya yang benar. Maka beberapa teori menyebutkan duduk itu paling betul ya duduk ketika sholat itu bagus ini dulu ya. Ini nih. Karena memang posisi atau duduk kita begini, posisi tulang punggung kita tuh kan begini, lurus. Justru beberapa penelitian menyebutkan ini kurang bagus duduk bersila ini ternyata. Ya, kebanyakan duduk bersila ini duduk bersila kecuali kita angkat begini. Kalau kita begini, ini tulang ini kita gini. Ya, mereng. Ya, itu beberapa penelitian menyebutkan. Ya, bahkan kalau di dunia olahraga Anda lihat termasuk dunia karate umpamanya, ya, itu kan salah satu mereka perhatikan apa? Duduk. Ya, cara duduk itu. Ternyata sholat ini masya Allah ya, luar biasa. Baik, nanti bisa dibaca lebih lanjut ya Muji, kita apa namanya kita lanjutkan. Baik, sudah selesai berarti ya. Baik, tadi sudah ini posisinya, cuman ini celananya dilipat, usahakan ke depan jangan dilipat. Ya. Dan lebih baik lagi kalau celananya di atas mata kaki. Ya. Lebih apa? Bersih. Lebih baik. Ya. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Ini sudah jam berapa? Jam 3 kurang 15. Ya, baik, kita ambil satu lagi lah. Ya. Siapa yang dari pagi belum datang? Saya lihat yang belum tanda tangan ini. Firman Sah, mana Firman Sah? Siapa lagi yang belum ada tanda tangan ini? Lafil Huda. Reza Aulia, mana ini? Siapa lagi belum tanda tangan ini? Ya, untuk nutupin absen ini. Dedi, mana Dedi? Praktek dulu, Dedi praktek dulu. Praktek jadi imam. Siap? Hah? Ah, Hah? Atau jadi Ustaz Ranidin, penutup. Dedi ikut jadi makmum. Ayo sini, maju. Hah? Khutbah belum? Mau khutbah atau khidbah Dedi ya? Ayo, siapa lagi yang bantu di sini? Siapa yang belum maju? Maju ke sini. Dia yang belum maju di gantian. Siapa tuh? Kelima.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Masya Allah. Baik, ya terima kasih. Ini sudah partisipasi, ya untuk ya. Apalagi apa Dedi hadir ya, Masya Allah. Tambah semangat. Iya. Terima kasih. Ini sudah praktek. Jadi alhamdulillah sudah ya sudah baik ya praktek untuk imamnya. Tentunya kita sebagai imam, sebagai khatib ya teruslah belajar ya membaca kitab-kitab tulisan para ulama kita, terus kita update ilmu kita. Jangan cukupkan dengan ilmu yang ada. Ya, bahwa seorang khatib atau seorang imam akan berhenti menjadi khatib atau berhenti menjadi imam ketika dia berhenti belajar. Itu prinsip kita. Ya, kalau kata apa namanya Allah tabaraka wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Kata para ulama kita, belajar itu, menuntut ilmu itu bagian dari ibadah. Ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, tidak ada alasan, saya sudah S1, saya S2, saya S3. Ya, itu kan jenjang saja. Jenjang itu bukan membatasi ilmu. Bukan berarti sudah sampai S3 selesai ilmunya, kan enggak. Sekarang ada apa? Post doktoral apa istilahnya programnya. Ya, pasca doktoral, ada pasca sarjana, ada pasca doktoral. Orang habis doktoral mau belajar lagi, ada programnya. Ya, jadi nggak ada kata berhenti belajar. Dan ketika kita berhenti belajar, disitulah mulai awal ya kebodohan. Ya, dan biasanya orang yang berhenti belajar itu yang nanti mudah menyalah-nyalahkan orang, mudah menyesat-nyesatkan orang. Ya, tapi supaya kita tidak menjadi orang yang mudah menyesat-nyesatkan, mudah menyalah-nyalahkan, ya maka salah satu yang perlu kita lakukan apa? Teruslah belajar, baca buku-buku para ulama kita, tentunya yang memang diakuin keilmuannya, ya. Insya Allah kita akan terus update. Dan ini yang harus kita bangun nih. Setiap dai, setiap khatib, setiap imam, ya tidak boleh berhenti belajar. Kata orang Arab apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Kalau kita mau jadi khatib 15 menit, baca buku minimal 2 jam, 3 jam. Insya Allah berisi khatib kita. Ya, jangan mau jadi khatib baca nggak tahu yang 5 tahun yang lalu itu juga terus diulang-ulang. Ya, jangan. Jadi jadikan apa kualitas kita, termasuk sebagai seorang imam kita berusaha terus memperbaiki bacaan kita, menambah hafalan kita. Ya, baik, ini terima kasih ya kepada Ustaz Ranidin dan juga yang lain sudah apa berarti. Ya, silakan. Ya. Yang dilipat nih biar kita buat penutupan ya. Umpamanya? Iya. 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 Baik. Iya. Maka tadi pertanyaan yang cukup bagus. Ada yang satu lagi ada. Ini kita mau penutupan. Siapa silakan. Siapa yang bertanya lagi? Ya, nanti biar kita jawab karena mau kita penutupan segera. Silakan. Iya. 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 Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan ketika imam batal ya. Maka mari kita sudah sebutkan adabnya. Di antara adab imam adalah memilih orang-orang yang balik dan orang berilmu yang terdekat dari dia. Ya.
Seperti yang disebutkan kemarin, salah satu fungsinya apa? Ketika dia batal, maka mudah, ya, dia tunjuk, angkat, mari dia keluar. Maka ini melanjutkan sholatnya. Ini pentingnya tadi menyusun orang-orang yang paham di samping kita. Ya kan, yang payah kalau memang nggak paham kita tunjuk, ngapain katanya kan, malah ini kan. Nah itu tadi. Jadi caranya bagaimana? Dia apa namanya? Boleh dia kalau memang dia melihat ini adalah orang-orang yang paham, ya dia tinggalkan langsung. Atau dia tarik orangnya itu. Siapa dia misalnya di sini A, si B, C. Oh saya lihat ini si B yang paling paham. Nah, dia tarik. Silakan. Dia keluar. Ya, jadi dilanjutkan sholatnya. Makanya tadi butuh tadi. Ya orang yang paham. Jadi itu caranya. Cara imam ketika dia batal. Memang betul batal tadi kan? Maka dia tunjuk satu orang untuk menggantikan dia. Ya boleh dia langsung angkat tangan. Dia tarik juga langsung boleh. Enggak, kita boleh keluar, boleh. Boleh. Langsung berdiri kita boleh keluar. Karena seperti tadi bahwa ketika sholat berjamaah, sutrah itu adalah imam. Ya, maka kita melewati jamaah itu boleh. Karena memang ada kebutuhan. Kecuali memang ada kebutuhan, maka tidak dibolehkan. Tapi karena memang kebutuhan kita mau berwuduk lagi, jadi kita juga setelah batal itu jangan diam di situ, ya keluar kita. Berwuduk supaya kita ikut jamaah lagi. Tapi sudah berubah posisi kan? Kalau tadi imam jadi makmum, jangan duduk di situ. Ya, jangan duduk di situ. Kecuali memang dia tidak bisa keluar sama sekali, mungkin tempatnya tertutup ya kondisinya lain. Tapi pada dasarnya yang dilakukan apa? Jangan duduk di situ, dia keluar. Ya, dia keluar berwuduk dan ikut lagi sholat. Ya, jadi jangan sampai dia ketinggalan sholat berjamaah. Ya, jadi apa yang dilakukan? Dia ambil penggantinya. Yang kedua dia keluar berwuduk dan ikut sholat berjamaah. Ya, seperti itu. Baik, yang kedua tadi berkaitan dengan zikir ya setelah sholat ya. Jadi pada dasarnya bahwa memang kita diperintahkan untuk berzikir sehabis sholat. Cuman kan terjadi perbedaan pendapat ulama kita. Apakah zikirnya sama-sama atau zikirnya sendiri? Ya, kalau ada yang mengatakan ya nggak disunahkan berzikir setelah itu pendapat yang salah. Habis zikir itu kita disunahkan berzikir. Ya, apa kita ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Selanjutnya apa? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Dan doa-doa yang lain setelahnya. Ini kan zikir. Jadi memang itu sunnah. Zikir setelah sholat itu sunnah. Cuma terjadi perbedaan pendapat. Apakah dilakukan sendiri atau dilakukan ramai-ramai? Ya, kalau kita lihat prakteknya Rasul SAW, maka Rasulullah melakukannya sendiri-sendiri. Ya, dan adapun ya sebahagian masyarakat yang melakukan berjamaah, ya, maka kita katakan kita tidak ya menemukan contoh dari Rasul bahwa zikir setelah sholat itu dilakukan ya bersama-sama. Kalau mengangkat suara betul, ada riwayat menyebutkan suaranya diangkat tapi sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai imam, karena memang kita pahamnya adalah bahwa zikirnya sendiri-sendiri, ya, maka kita bisa jelaskan kepada makmum. Ya, bahwa saya tidak zikir bersama-sama. Ya, saya zikir sendiri. Jelaskan dengan cara yang baik. Ini fungsinya ketika kita tidak memaksakan diri jadi imam. Ya, jelaskan ke masyarakat. Saya tidak ya zikir bersama, saya zikir sendiri. Ya. Kalau memang kondisinya ada mic, ya serahkan mic itu ke mereka. Serahkan ke mereka. Ya, sampaikan kepada mereka bahwa saya tidak melakukan zikir itu. Ya. Jadi di sini Anda bisa silahkan pegang prinsip ya, tapi tanpa harus dengan cara-cara ya peganglah prinsip Anda tapi dengan akhlak. Ya, kita kan saya tidak biasa. Ya. Dan biasanya masyarakat sudah paham kalau memang dia sudah tahu kita tidak zikir berjamaah, tidak zikir bersama sehabis sholat, kita zikirnya sendiri. Ternyata kita ditunjuk jadi imam, ya jangan tolak. Jadilah imam. Setelah itu katakan saya tidak berzikir. Saya tidak berzikir bersama, saya zikir sendiri. Nah, sampaikan kepada mereka. Ya. Dan yang kita sarankan ya seperti itu, bahwa seorang imam ya dengan ilmu yang dia miliki berusahalah untuk menjelaskan ke masyarakat. Ya, kalau memang itu yang dia dapatkan, itu yang benar, berusaha dia jelaskan ke masyarakat. Ya, jangan justru kalau memang dia lihat sesuatu misalnya yang salah, dia ikut-ikutan, tidak. Ya, jadi jelaskan ke masyarakat tapi dengan cara yang baik, yang bijaksana. Ya, sehingga apa? Kita ingin ajarkan sunnah Rasul SAW, tapi dengan cara yang baik. Ya, apalagi perkara berkaitan dengan ya zikir jamaah ini kan perkara yang tidak sampai kafir mengkafirkan. Ya, jadi tidak perlu sampai ya perang kita di sini.
Ya, yang perlu kita masalah perang, kita marah-marah itu sama orang yang nggak sholat itu menjadi masalah besar. Ya, dia sholat ke masjid, dia zikir jamaah, alhamdulillah dia masih sholat. Adapun berkaitan zikir jamaah yang kita pahami bahwa ini tidak diajarkan Rasulullah, kita jelaskan dengan cara yang baik. Jangan sampai dengan orang yang zikir jamaah kita marah-marah, sama orang nggak sholat diam saja, musibah ini. Ya, itu yang nggak sama, bahkan sama orang yang nggak sholat pun kita nggak boleh marah-marah kan begitu kan? Iya, jelaskan dengan cara yang baik. Ya, apalagi dengan ya yang seperti yang kita pahami bahwa memang ya Rasulullah tidak melakukan ini, ya kita sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik. Jadi apa kalau nasihat saya? Ya, jadi seorang imam tadi ya tidak perlu dia ikut-ikutan. Bilang saya zikirnya sendiri, bukan saya tidak berzikir, saya zikir sendiri. Ya jamaah mau zikir berjamaah, ya itu ya mereka lah yang lakukan sendiri. Tapi saya zikir sendiri. Ya sampaikan dengan cara yang baik. Ya insya Allah pada dasarnya semua manusia itu menginginkan kebaikan. Tapi kadang-kadang yang menyebabkan mereka tidak menerima kebaikan adalah cara menyampaikan kebaikan tersebut. Ya, baik. Ya, demikian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri ini sudah jam 3, kita berusaha untuk lakukan penutupan. Ya, tolong meja didapatkan kembali. Baik, kita cukupkan demikian. Terima kasih atas waktunya. Tentunya apa yang kita lakukan di sini ya dari kemarin materi praktek hari ini ya ini adalah sebagai pemantik ya, sebagai penyemangat. Yang kita harapkan adalah peserta dan kita juga sebagai panitia, sebagai pemateri ya tidak berhenti di sini belajarnya, teruslah belajar, baca buku-buku yang lain ya, tambah wawasan kita. Ya, yang kita harapkan ya, yang pertama setelah selesai kegiatan ini adalah semakin semangat untuk belajar. Ya, baik. Dan kita juga saya secara pribadi sebagai pemateri kemarin sudah menyampaikan materi, hari ini juga membimbing praktek ya, tentunya masih ada kekurangan ya, kalau berkaitan dengan ucapan, dengan gerakan yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan ya. Yang kita berharap adalah bagaimana apa yang telah kita dapatkan ini bisa kita praktekkan ya, kita kembangkan terus ya untuk kita menjadi terus bisa belajar ya, sehingga ke depan kita menjadi lebih baik. Ya, kita punya prinsip bagaimana kita berusaha untuk menjadi imam dan khatib yang profesional. Ya. Dan salah satu cara profesional itu adalah dengan cara terus belajar. Dan pesan saya kepada kita yang sudah latihan ini, kalau memang ada kesempatan untuk jadi imam, kesempatan untuk jadi khatib, jangan ditolak. Ya. Tetapi dengan catatan siapkan diri kita. Ya. Selama Anda tidak memaksakan diri minta untuk jadi itu. Tapi kalau ketika memang, apalagi ketika Anda pulang kampung, posisinya di mana memang, ya, karena memang cahaya ini kan sesuai dengan kondisi. Ya. Lampu 10 watt, ketika Anda berada di kota, itu tidak bermanfaat, atau bahkan tidak banyak memberikan banyak manfaat. Tapi lampu 10 watt, ketika Anda bawa ke tengah gelap gulita, akan sangat bermanfaat. Ya, begitulah kondisi kita. Ya, kadang-kadang memang ada kita ini kondisinya mungkin ya lampu 10 watt. Tapi ketika pulang ke kampung 10 watt itu sangat bermanfaat. Kalau 10 watt nggak digunakan di kampung, di tempat yang gelap, habis masyarakat. Ya, atau ada kita yang 50 watt. Ya, tidak masalah. Yang penting bagaimana cahaya-cahaya walaupun sedikit itu bisa bermanfaat. Ya, baik. Jadi nasihat saya, kita yang sudah latihan khatib, latihan imam ini, kalau memang datang kondisi di mana memang dituntut kita jadi imam, jadi khatib, ya, maka jangan ditolak. Siapkan diri kita. Ya, siapkan diri kita dan ya niatkan itu ibadah, insya Allah ya. Apa yang kita belajar hari ini, yang kita praktekkan bisa bernilai ya ibadah sisi Allah tabaraka wa taala. Baik, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.